Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Cahyaningrum dengan NPM 21130240001 dari Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai profil pelajar Pancasila. Oke, kita masuk pembahasan mengenai profil pelajar Pancasila. Apa sih yang kalian ketahui tentang profil pelajar Pancasila ini? Oke, profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuan dari profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Namun tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter peserta didik di ruang belajar yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada urgensi profil pelajar Pancasila, yang mana diharapkan dapat menjadi bintang penuntun pembelajaran menuju tujuan pendidikan nasional. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga diharapkan bisa menjadi upaya untuk mencapai cita-cita bangsa dan menyiapkan warga negara serta warga negara dunia untuk bersaing di era globalisasi. Untuk urgensi yang pertama yaitu sebagai bintang penuntun pembelajaran, itu menjadi penuntun arah kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan sekolah. Kemudian menjadi pegangan pendidik dalam mengembangkan karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang belajar. Urgensi yang kedua yaitu sebagai rujukan perancangan kurikulum atau SNP, yang merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian merupakan intisari dari standar kompetensi lulusan. Urgensi yang ketiga yaitu sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, yang mana profil pelajar Pancasila ini dirancang berdasarkan satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil karakter dan kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia. Dalam profil pelajar Pancasila terdapat karakter atau komponen untuk menunjang tujuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya ini saling berkaitan dan menguatkan sehingga untuk mewujudkan profil Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada sikap, perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Komponen profil pelajar yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini terdapat elemen kuncinya yaitu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana itu menerapkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Selanjutnya itu akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, yang mana elemen kunci berkebinekaan global ini yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu gotong royong, yang memiliki elemen kunci yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Di kolaborasi ini bekerja sama dengan orang lain serta memiliki perasaan senang ketika berada bersama orang lain dan menunjukkan sikap positifnya. Elemen kunci yang kepedulian itu memperhatikan dan bertindak positif terhadap kondisi atau keadaan lingkungan fisik sosial. Selanjutnya itu berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Komponen yang selanjutnya yaitu mandiri. Elemen kunci mandiri yaitu terdapat kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi itu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi diri sendiri serta kelebihan dan keterbatasan dirinya.
Untuk regulasi diri itu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku pada dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Komponen yang selanjutnya yaitu kreatif, yang mana terdapat elemen kunci menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Proyek penguatan profil Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan pada lingkungan sekitarnya. Penguatan profil pelajar Pancasila ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project atau project based learning, yang berbeda dengan pembelajaran berbasis project dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Selanjutnya yaitu project penguatan profil Pancasila ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dasar dalam profil belajar Pancasila. Berikutnya yaitu ada tema-tema yang digunakan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Di antaranya yaitu yang pertama ada bangunlah jiwa dan raganya, kedua ada berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat gaya hidup berkelanjutan, yang kelima kearifan lokal, keenam kewirausahaan, dan yang ketujuh suara demokrasi. Yang pertama yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Selain menghadapi krisis identitas diri, perundungan juga menjadi perhatian khusus, apalagi berdasarkan pada hasil tes riset dari PISA pada tahun 2018, yang mana menunjukkan bahwa Indonesia itu berada pada peringkat kelima sebagai negara dengan siswa korban perundungan terbanyak. Yang kedua yaitu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Tema yang satu ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi siswa dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana pada tema ini siswa diajak untuk lebih mengenal belajar membangun dialog penuh hormat dengan keberagaman kelompok agama, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar Indonesia, dan nilai-nilai ajaran yang dianutnya itu. Yang keempat yaitu gaya hidup berkelanjutan, yang mana tema ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak diri dari aktivitas manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu kearifan lokal. Krisis identitas diri akibat lunturnya budaya dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi, maka dipilih tema ini dengan harapan untuk membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar ataupun daerah. Yang keenam yaitu kewirausahaan. Pada tema kewirausahaan ini, siswa nantinya akan mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada di dalamnya mengenai pengembangan potensi tersebut, serta kaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu suara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, sangat penting menumbuhkan jiwa-jiwa demokrasi dalam diri siswa. Untuk menumbuhkan jiwa demokrasi tersebut, maka ditetapkan tema suara demokrasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum.